Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta rekan pemerhati lomba orasi yang saya banggakan. Saya Indonesia, kalian Indonesia, kita semua Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widadun Niam akan menyampaikan sebuah orasi dengan judul Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini, yang tentunya akan saya sampaikan dengan retorika yang lugas serta fakta-fakta yang jelas agar kita semua dapat memahami bersama urgensi implementasi pendidikan karakter untuk anak usia dini dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Saudaraku, pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan kepada anak usia di bawah 7 tahun. Di negara kita sendiri, Indonesia, kategori anak usia dini adalah anak berusia 0 tahun hingga 6 tahun. Anak usia dini lahir ke dunia dengan membawa segenap potensi besar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, potensi-potensi tersebut tidak akan berkembang dan muncul secara optimal pada diri anak jika tidak distimulasi sejak usia dini. Masa anak usia dini merupakan masa keemasan yang hanya terjadi satu kali dalam masa perkembangan kehidupannya, sekaligus menjadi masa yang kritis bagi kehidupan anak selanjutnya. Oleh karena itu, pada masa inilah pendidikan karakter sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan anak ke depannya. Saudaraku, pembentukan karakter sendiri merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Amanat Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahirnya generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya dimulai di usia kanak-kanak atau yang biasa disebut oleh para ahli psikologi sebagai usia emas. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan 20% berikutnya pada pertengahan atau akhir dasawarsa, merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak usia dini itu sendiri. Saudaraku, banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun karakter anak usia dini yang diharapkan dapat mengubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Pertama, kurangi jumlah mata pelajaran berbasis kognitif dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Pendidikan intelektual atau kognitif yang berlebihan akan memicu pada ketidakseimbangan aspek-aspek perkembangannya. Kedua, setelah dikurangi beberapa pelajaran kognitif, tambahkan materi pendidikan karakter. Materi pendidikan karakter tidak identik dengan mengasahkan kemampuan kognitif, tetapi pendidikan ini adalah mengasahkan kemampuan efektif. Metode pembelajaran karakter ini dilakukan dengan memberikan cerita-cerita keteladanan seperti kisah-kisah keteladanan nabi-nabi, sahabat-sahabat nabi, pahlawan-pahlawan Islam, dunia, nasional, ataupun lokal. Ketiga, anak mampu melakukan kebajikan dan terbiasa melakukannya lewat proses 9 pilar karakter yang paling ditanamkan pada anak itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam pengembangan karakter anak usia dini, peranan orang tua dan guru sangatlah penting, terutama pada waktu anak usia dini itu sendiri. Banyak hal yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua dari anak usia itu sendiri, di mana salah satu upaya yang dapat dilakukan yang pertama, memperlakukan anak usia seusia dengan karakteristik anak. Yang kedua, tumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak usia dini. Yang ketiga,
memenuhi kebutuhan dasar anak, antara lain kebutuhan kasih sayang, pemberian makanan yang bergizi. Yang keempat, biasakan anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kelima, pola pendidikan guru dengan orang tua yang dilaksanakan baik di rumah dan di sekolah saling berkaitan. Yang keenam, berikan dukungan dan penghargaan ketika anak meningkatkan tingkah laku yang terpuji. Yang ketujuh, berikan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan usia perkembangannya. Dan yang kedelapan, bersikap tegas, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak usia itu sendiri. Oleh karena itu, dengan upaya-upaya yang sudah saya sebutkan tadi, maka tidak dapat dipungkiri kita bisa menggapai Indonesia emas ke depannya karena lahirnya generasi-generasi yang berkarakter sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, mungkin hanya ini orasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.